Halo Daksarian, selamat datang di Pena Podcast, tempat obrolan lepas tanpa batas. Kali ini aku dengan narasumber kita yang suka mendaki nih. Silakan boleh perkenalan dulu sedikit mungkin. Halo, perkenalkan namaku Rian Saputra, biasa dipanggil Rian. Halo Rian. Halo. Oke. Nah Rian, ini kamu suka mendaki nggak? Suka. Awal mulanya kamu suka mendaki? Oh suka banget. Suka banget. Suka banget. Awal Yes. mulanya nih, kenapa kamu suka mendaki nih? Awal mula. Awal mulanya itu suka mendaki karena sering ikut kegiatan outdoor ya, kegiatan di alam gitulah, ikut pramuka, aktif lah dulu. Jadi itu awalnya aku suka mendaki itu dari situ. Terus apa yang motivasi kamu untuk tertarik tuh apa awalnya tertarik? Awalnya tertarik itu karena bagi aku ya kegiatan di outdoor, berkegiatan di luar gitu yang jauh dari suasana kita sehari-hari kayak di perkotaan itu jadi sesuatu yang berbeda aja gitu. Jadi kayak stress release tersendiri lah. Jadi kayak udah bosen dulu setelah semingguan sekolah ketemu teman-teman bosen, terus akhirnya berkegiatan di luar, di outdoor gitu, itu kayak jadi stress release yang fresh, terus bisa refreshing, Healing. tenang, kalem, healing gitulah. Kurang lebihnya sih seperti itu sih. Terus pertama kali mendaki kemana? Pasti yang pramuka katanya tadi. Kalau waktu di kegiatan pramuka itu ya, itu dulu belum spesifik mendaki di suatu puncak, cuman kegiatan survivalnya ada. Jadi kegiatan menanjak. Jadi kayak ada rintangannya, terus menanjak dikejar kayak ada targetnya, terus habis gitu. Tapi tidak menuju suatu puncak, tapi hanya perjalanan dan survival aja. Artinya kita dibekali dengan perbekalan yang seadanya. Dulu itu awalnya di situ. Kalau untuk memulai pendakian yang menuju puncak, itu artinya kan kayak pendakian yang harus ada target puncaknya itu ya sekitar tahun 2018-2019-an. Oke. Terus kalau misalnya pas pertama kali kamu mendaki itu, apa sih yang bikin kamu tertarik untuk mendaki ke gunung itu? Sebelumnya nih kamu mendaki awal pertama kali itu gunung apa? Kalau untuk benar-benar yang pertama kali sampai puncak itu waktu di Gunung Butak. Oke. Yes. Itu berapa mdpl itu? 3.000. Itu tuh termasuk rendah apa? 2.800-an lah. Itu termasuk rendah apa tinggi? 2.800 2.600 gitu lah, sekitar segitulah pokoknya di bawah 3.000. Kalau untuk kategori 2.600 atau sekitar 2.800 itu sih tergolong gunung yang sedengan lah ya. Apa ya, kayak Pemula kita friendly nggak itu? Pemula friendly sih sebenarnya. Kalau dikatakan pemula friendly ini juga tergantung parameternya dari mana dulu. Kalau dari aku pribadi, karena kebetulan itu adalah gunung pertama yang didaki ya, di jalurnya, di trek pendakiannya itu menurutku pemula friendly bagi aku sih iya. Berarti landai gitu. Iya, banyak jalurnya yang landai gitu. Terus kenapa kamu pas pertama kali itu untuk ke Buta aja gitu? Karena waktu itu berdiskusi dengan teman dan akhirnya ketemunya itu karena memang terkenal banyak jalur landainya, jadi yang kita pilih itu pun itu gitu. Kebetulan. Yes. Terus kalau misalnya prepare nih, ini POV kita mau mendaki nih ya. Prepare sebelumnya itu apa sih yang harus kita siapin sebelum mendaki? Dari secara mungkin perlengkapan sama fisik mungkin gimana? Pertama sih menurutku fisik ya, karena penting juga, karena mungkin beberapa dari orang itu punya penyakit dalam ya, kayak asma atau alergi udara dingin dan segala macamnya. Itu penting sih buat diperhatikan. Artinya kesiapan kita di dalam diri, di dalam, sama kesiapan kita secara fisik. Jadi kayak 1 minggu sebelum mendaki atau apa itu ya olahraga lari atau jogging gitu aja sih, olahraga simpel aja sih. Olahraga simpel. Yes. Enggak kayak kan kalau misalnya mendaki bawa apa yang berat-berat itu loh guys, apa sih yang tas Carry. iya. Itu tuh perlu latihan nggak bawa gitu? Nggak perlu sih, menurut saya ya, selama tubuh kita dalam kondisi yang bagus, fit gitu, nggak dalam kondisi sakit sih, menurutku bawa tas carrier itu justru jadi suatu yang penyeimbang lah. Karena itu ada fungsinya tersendiri sih, bukan hanya
sebagai tas buat bawa barang, tapi ada fungsinya tersendiri. Apa itu fungsinya? Fungsinya itu buat penyeimbang sih, karena kalau misalkan kita mendaki dengan trek yang curam itu artinya kan badan kayak harus condong ke depan, tapi kalau kita bawa tas carrier itu kayak kita bisa berdiri di tengah-tengah gitu, nggak harus mencondongkan badan atau menidurkan badan, seperti itulah. Jadi itu fungsinya kayak dengan adanya beban itu ya kayak jadi mempermudah kita untuk naik di trek yang kayak nuki gitu ya, curam. Terus kalau misalnya barang-barangnya nih, kamu mungkin ada rekomendasi yang paling penting yang harus dibawa gitu? Kalau barang yang paling penting sih menurutku waktu di pendakian itu ini sih, kompor. Kompor. Yes, kompor dan peralatan makan. Karena butuh energi buat makan. Gampang lapar sih kalau mendaki. Kenapa dingin? Ya karena faktor cuaca, karena energi kita kan kebuang banyak, keringat, melalui keringat dan ya itulah pokoknya. Terus kamu kalau misalnya pas pertama kali ndaki itu kamu tektok apa yang ngecamp? Apa namanya, summit? Summit Yang attack. Ya tektok itu summit attack juga. Oh. Intinya summit attack itu kan sampai di puncak. Kita ngejar puncak itu namanya summit attack. Kalau tektok itu istilah kata tektok yang aku tahu ya itu adalah pendakian yang dilakukan dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Jadi artinya kita nggak ngecamp atau kita nggak nginep, hanya sehari aja. Katakan kita berangkat pagi, sore kita udah turun, sore kita udah balik, nggak ada camping, kita nggak nginep dan segala macam. Itu bawaannya juga pasti beda ya? Bawaannya beda. Kalau tektok itu biasanya kita bawaannya daily bag aja, jadi tas harian. Mungkin kalau kita mau mendaki tektok ya mungkin biasanya ya kalau 3 orang itu yang bawa tas carrier 1 orang, kalau nggak bawa daily bag, tas-tas kecil gitu aja. Oke. Nah untuk tadi tentang perlengkapan makannya Rian. Perlengkapan makannya apa aja? Perlengkapan makan itu namanya nesting ya. Jadi ada nesting itu biasa di kayak ini loh, apa yang namanya apa sih makanan yang kalau di rantang ya, rantang ya, kayak rantang gitu. Cuman dia emang peruntukannya buat daki itu biasanya bentuknya kotak. Ada juga yang bulat, itu nesting. Dan biasanya di nesting yang memang khusus buat daki itu ada di pinggirnya itu udah sendok sama garpunya udah jadi satu di pinggirnya, jadi kita gampang ngambilnya. Jadi artinya kita nggak bawa sendok atau garpu dari yang terpisah lah, ibaratnya gitu. Kamu dulu pas ndaki bawa makanan apa? Kalau buat ndaki ya sebenarnya simple sih, karena di pendakian itu semua makanan itu menurut saya jadi terasa lebih enak. Yang paling simple, iya, karena iya makan itu paling enak sih. Iya karena gini sih, kalau mungkin kita orang yang nggak suka ribet ya, karena kita tahu sendiri kan makanan yang gampang diolah itu kayak telur. Ya telur kan diolah apa aja tanpa dicampurin garam atau apapun, telur itu juga enak. Jadi menurutku yang paling gampang dan gampang dibuat dan kita belinya ada di mana-mana itu ya telur itu sih. Kita mau olah jadi scramble egg, telur dadar atau telur ceplok, terserah. Kalau nasinya? Nasinya kita bawa beras. Biasanya beras kalau kita ingin menghemat volume dari carrier ya, itu beras itu biasanya dimasukin ke botol aqua. Ada satu botol aqua yang 1,5 liter. Oh, besar berarti? 1,5 liter. Ya, botol aqua. Tergantung mau berapa lama nginepnya. Hah, kalau misalnya nginep nih? Nah, ya, kalau misalnya yang ngecamp itu ada ininya nggak, kayak berapa harinya, mungkin dari warlocknya itu kayak bilang jangan lama-lama atau kayak ada batasan harinya atau enggak? Bebas saja terserah pendaki gitu. Kalau untuk itu kebanyakan gunung yang ada di sekitar kita ya, itu sudah dikelola sama perhutani. Artinya pengelola itu bukan lagi warga lokal ya, jadi artinya udah ada sistem yang ngatur. Jadi artinya kita mendaki, kita juga bertanggung jawab apa yang kita bawa dan kita bawa lagi kembali. Jadi ada regulasi khusus. Jadi biasanya kalau untuk registrasi pendakian atau simaksi itu kita menyetorkan salah satu identitas, itu berupa KTP. Itu biasanya salah satu dari anggota pendakiannya. Biasanya disebut ketua. Ketuanya lah ibaratnya, yang mimpin pendakian itu siapa. Nanti KTP-nya diserahkan. Nanti dari petugas perhutaninya itu ada yang ngelis barang bawaan kita. Artinya kita bawa, katakan kita bawa 10 mie goreng gitu katakan. Itu juga
sampahnya juga harus 10 sampah dari mikro. Itu ada yang ngecek nanti pas turun apa? Yes, itu ada yang ngecek. Jadi ketika kita udah sampai lagi setelah pendakian, katakan kita setelah mendaki 3 hari ya, kita nanti diperiksa kembali. Ini sampahnya sesuai nggak dengan apa yang kita bawa. Seperti itu lah. Gitu ya? Bebas berapa harinya. Cuman per hari biasanya dikenakan biaya. Tapi nggak mahal sih. Berapa biasanya? Biasanya sih rata-rata ya itu per hari 10 sampai 15 ribu setahu. Itu per orang apa? Per orang. Iya. Terus kamu pernah daki kemana aja yang sampai ngecamp gitu? Kalau yang ngecamp itu biasanya gunung-gunung yang menurut aku tinggi ya, dan treknya jauh, panjang, terus curam. Jadi kalau yang ngecamp nginep itu ya kayak Huta, Arjuno. Oh, berarti kamu pas pertama kali ke Huta ini nginep? Pertama kali camp, iya nginep. Karena kalau Huta itu susah sih, karena dia jalurnya itu muter. Bukan banyak landainya, cuma dia tuh mengitari 2 bukit, jadi jauh perjalanannya. Yes. Berapa hari itu kamu? Kalau untuk perjalanannya gini, biasanya kalau pendaki itu dia start trekking dari pos keberangkatan itu biasanya dia camp di campground terakhir sebelum summit attack. Jadi biasanya camp terakhir ini adalah camp yang di pos terakhir. Karena setiap pendakian itu kan ada pos 1, pos 2, pos 3, pos 4. Nah, kalau Huta ini ada 4. Jadi campgroundnya itu di pos 4 ini. Jadi campingnya di sana. Oh, terus ini yang tadi yang kita mundur dikit ya, masalah barang-barang tadi. Aku Safo kan kalau misalnya aku lihat di TikTok tuh ada yang dia kedinginan. Terus dia itu cuman kayak nggak bawa ini loh, yang selimut kalau buat kedinginan itu loh. Sleeping bag. Aku nggak ngerti. Yang mantel, jaket. Enggak, yang kayak biar hangat lagi gitu loh. Jadi dia tuh kedinginan. Dia nggak bawa selimut itu. Jadi kayak mati nanti gimana? Iya, benar banget. Nah, itu gimana? Itu harus bawa juga apa? Iya sih. Mungkin kalau bagi yang nggak punya ya, untuk mengatasi itu sih bisa diakalin. Biasanya itu ada caranya, ya mungkin apa ya, saya nggak tahu ini terbukti secara ilmiahnya seperti apa atau secara sainsnya seperti apa. Cuman kalau aku sih biasanya bawa aluminium foil. Besar dong berarti? Enggak, aluminium foil yang gulungan kecil. Ada yang pack-packan, dia aluminium foil yang dibentuk kotaan kemasan kecil gitu. Jadi kalau misalkan terjadi kondisi yang tidak diinginkan seperti kayak hipotermia atau kedinginan lah ya, itu dilapisin pakai aluminium foil terus. Kan kecil ya ukurannya kan kalau misalnya yang ya intinya dibebet lah ke anggota tubuh itu. Oh, bebet satu gitu. Ya nggak semuanya, cuman bagian-bagian yang terpapar udara, kayak kulit bagian luar gini-gini. Terus pakai jaket, terus tidur di sleeping bag, udah. Intinya kalau orang terkena gejala hipotermia itu harus langsung diistirahatkan. Jangan dipaksa dia untuk bergerak lagi. Sepengalaman saya seperti itu. Jadi harus diam gitu ya? Yes, harus diistirahatkan. Terus kan biasanya itu kalau misalnya yang hipotermia itu kayak yang mendaki karena FOMO gitu kan. Sekarang banyak nih yang kayak mendaki tuh FOMO mau ikutin style core-nya core gitu loh. Core yang kayak di TikTok. Nah itu tuh gimana, kamu ngelihatnya itu gimana? Aku melihatnya sih gini, kalau itu dikatakan sebuah style, it's okay. Karena tidak ada peraturan yang ketat, kamu harus mendaki dengan berpakaian seperti apa, tapi yang aman gitu. Artinya dalam batasan aman. Kalau jaket berfungsi sebagai pelindung badan yang melindungi kita dari udara dingin, dari paparan debu dan segala macam, ya it's okay. Itu kan core itu kan hanya stylenya aja. Cuman kalau itu difungsikan, kita menggunakan style core kayak kita menggunakan style apa, dan bahkan kalau kita nyaman menggunakan kaos kayak jersey gitu ya juga tidak apa-apa. Jadi itu kayak tergantung kita inginnya seperti apa. Cuman kalau dikatakan sebagai sesuatu yang FOMO, jadi banyak orang yang mau ikut-ikutan untuk stylenya itu ya, selama dia menggunakan jaket core itu dan sesuai fungsinya ya it's okay aja sih, aman-aman aja. Kan FOMO-nya nanti kan difoto buat dia upload gitu biasanya. Iya. Terus kalau misalnya pas kamu mendaki ini, kamu ada ini nggak, kayak mungkin ketemu sama pendaki lain, ada cerita-cerita yang mungkin
di share gitu pas mungkin udah misalnya kamu naik tapi udah ada pendakian turun terus kayak mungkin di puncak ada ini atau kayak ada cerita gitu nggak? Ada sih ya, kita ada cerita gitu. Waktu di pendakianku waktu gimana ceritain dong ceritain cerita menarik guys. Ya itu waktu itu ada tahun 2022 itu waktu aku mendaki ke Arjuna itu ya intinya aku mendaki 3 orang lah, aku sama 2 temanku. Terus akhirnya kita di tengah perjalanan kita bertemu dengan gerombolan orang ya, ini orangnya rata-rata udah bekerja, mungkin usianya udah 26 tahun ke atas, dan mereka semua bikin grup kayak grup pendakian gitu di Facebook, dan akhirnya kita ketemu di jalur Arjuna itu, terus kita kenalan dan ya jadilah teman pendakian. Sampai sekarang? Enggak. Enggak sih, karena waktu itu juga karena kita terlalu skeptis ya, kita ragu dengan kita karena ya ini kita sudah meregistrasi ya, kita tim pendakian itu 3 orang. Terus habis itu kita sama petugas perhutaninya itu dibilangin bahwa masyarakat di sini itu mempercayai bahwa tidak boleh mendaki itu dengan jumlah yang ganjil. Nah kebetulan kan itu di mana tadi? Di Arjuna, di jalur Purwosari. Karena setiap gunung juga beda-beda kan jalurnya. Ya udah, terus habis itu karena kita mendakinya 3 orang, artinya kan ganjil ya. Sementara itu masyarakat percaya itu adalah sebagai sesuatu larangan atau sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Akhirnya dari pihak perhutaninya itu juga memberikan saran gitu ya kan, kayak trekking pole kayak tongkat buat pendakian itu itu harus dipakai terus dan tidak boleh diistirahatkan, artinya itu sebagai pengenang. Iya itu dari percaya atau enggak sih ya terserah ya, cuman kita yang menaati itu sebagai sebuah peraturan masyarakat yang ada di sana gitu ya, kita menghargai. Jadi kita pakai terus trekking pole itu, tongkat itu, jadi nggak kita senderin atau nggak kita masukkan ke dalam tas, jadi memang kita pakai aja karena kepercayaan masyarakatnya juga itu adalah sebagai pengenap gitu, pengenap grup pendakian seperti itulah. Terus habis itu untuk orang yang ketemu tadi yang gerombolan para pekerja itu ya itu ketemu waktu di jalur, kebetulan waktu di jalur itu hujan kan, terus akhirnya waktu neduh itu kita pakai jas hujan sama-sama, akhirnya ketemu sama orang itu juga, akhirnya kita jadi jalan bareng gitu, jadi satu deret jalannya sambil ngobrol-ngobrol gitulah. Nah kalau pas hujan itu gimana? Kamu ini nggak panik nggak kayak tiba-tiba hujan? Kamu cek ini nggak kalau misalnya kamu mendaki itu, apakah kamu cek kayak ramalan cuaca? Kalau untuk cek ramalan cuaca sih ya waktu sebelum berangkat ya, jadi aku biasanya kalau cek ramalan cuaca itu waktu di base camp, waktu sebelum berangkat trekking. Nah nanti misalkan ketemu hujan di tengah-tengah pendakian, di tengah-tengah trekking ya kita udah bawa jas hujan gitu. Memang penting sih kalau menurutku jas hujan gitu. Terus kalau misalnya sepatu, mungkin kamu kayak ada rekom sepatu gitu. Kalau misalnya hujan kan biasanya licin kan? Nah, licin. Sepatu yang ngegripnya lebih pakem gitu. Ada ya intinya semua sepatu outdoor ya, semua sepatu outdoor itu pasti grip sih kalau dipakai dibuat daki itu. Bisa pakai sepatu running pun kalau kita nyaman pakai sepatu running, karena sepatu running itu kan terkesan ringan ya, dan sepatu outdoor itu kan terkesan berat. Kalau kita nyamannya pakai sepatu yang ringan ya pakai sepatu yang ringan, tapi kalau nggak suka pakai sepatu running ya bisa pakai sepatu outdoor gitu. Tapi kalau aku sendiri, aku nggak suka pakai sepatu. Oh nyeker? Enggak loh, salah. Gimana? Nggak pakai sepatu gimana nyeker dia? Kamu nyeker? Kalau sudah jepit, aku sih banget teman-teman. Gimana? Ya kalau aku nyamannya pakai sandal gunung. Sandal gunung. Yes. I know. Karena lebih isis lah kaki itu, nggak gerah di dalam sepatu. Kalau di dalam sepatu kan gerah, cuman ya itu plus minus sih semuanya. Udah kayak licin gitu. Enggak. Itu kan tergantung dari bawahannya sepatu itu. Apa sih namanya? Outsole ya? Aku nggak ngerti. Ya itu outsole-nya. Nyebutnya apa gitu ya? Ya bawahannya itu, selama bawahannya itu tebel gitu pasti nge-grip sih. Berarti kamu jarang pakai sepatu kalau misalnya? Pernah pakai sepatu tapi jarang sih. Aku lebih suka pakai sandal gunung. Terus kalau misalnya kamu mendaki itu kamu lebih suka yang ngecamp atau tektok aja?
Yang lebih suka mana, terus lebih sering mana? Lebih sering ngecamp. Kalau TikTok itu biasanya tak pakai buat persiapan ngecamp. Jadi misalkan kalau aku ada plan mau mendaki kemana gitu, sebulan sebelumnya aku TikTok. Biasanya gitu. Buat latihan fisik kah atau? Yes, salah satunya buat latihan fisik. Oke. Biar bugar. Bugar. Yes. Iya. Biar nanti nggak ini ya. Nggak lemes lah. Nggak lemes. Pokoknya badan tuh fit, bro. Jadi nanti pas tengah jalan itu kamu nggak menyerah. Aduh, capek gitu enggak ya? Lah, nggak pernah menyerah. Enggak pernah menyerah. Selalu semangat. Yes. Terus pas kamu nyampe puncak, apa sih yang kamu rasain? Pas kamu nyampe puncak kayak ada kepuasan tersendiri nggak? Ketika kamu nyampe puncak gitu. Iya dong, dapat foto-foto. Oh, enggak foto-foto itu dong, yang lebih meaningful. Ada deep meaning gitu mungkin. Ini sih, yang pertama aku suka pemandangan alam ya. Jadi sampai puncak itu adalah hadiah terbaik sih menurutku. Dari sebuah pendakian itu sampai puncak itu adalah hadiah terbaik karena ya itu top of the mountain. Jadi kan puncak dari gunung. Jadi ujung dari proses kita kan ada di puncak itu. Jadi kalau kita udah sampai puncak, ngeliatin alam, ngelamun di situ sejam, bahkan sampai sejam pun bisa. Karena ya enjoy aja. Gitu ya? Ya, aku nggak pernah mendaki. Harus coba. Harus coba. Yes. Rekom banget nggak? Rekom banget harus. Iya apa enggak? Rekom banget. Banyak anak muda mageran soalnya. Iya, aku juga. Oke, ngomong masalah puncak tadi ya. Kamu pas mendaki tuh ini gak sih ada kayak yang kamu interpretasikan anjay dalam kehidupan sehari-hari? Kayak mungkin kayak kamu terapin kayak kamu kan muncak, tengah muncak kan capek. Nah kayak hidup mungkin ya. Mungkin lagi hidup di tengah-tengah jalan tuh kamu tuh capek. Tapi kamu pas mendaki kan ada puncaknya nih. Yes. Nah, mungkin di hidup bakal ada puncak kesuksesan atau puncak apalah itu. Kamu itu nggak nganggap kehidupan itu kayak gitu pas kamu mendaki gitu. Kamu terapin. Jelas aku terapin di hidup karena dari mendaki itu kalau pelajaran yang aku ambil ya itu trust the process. Jadi trust the process, man. Iya. Artinya kita ya ikutin jalannya aja. Yang penting kita nggak nyerah. Boleh istirahat tapi asalkan kita nggak turun tapi kita tetap naik. Ya gitulah intinya gitulah. Keren banget. Oke, nah mungkin kamu ada cerita mistis sedikit nggak sih pas kamu di gunung kayak atau di puncak atau mendaki, mungkin cerita dari pendaki lain gitu. Ada nggak cerita mistis? Kalau di cerita pendaki lain tuh banyak sih sebenarnya. Yang kamu sendiri nggak ada? Kalau aku sendiri ya ada. Apa? Spill dong. Mendaki tanpa misteri itu nggak seru. Iya sih benar sih. Gimana? Kalau mendaki nggak ada mistisnya itu kadang juga terasa nggak seru gitu, kayak rasa garing gitu. Iya kan kayak apa? Cuma gitu doang. Tapi terlepas dari itu percaya nggak percaya terserah ya. Semua orang bisa percaya atau dengan hal-hal mistis atau apa. Yang penting kita respect lah, kita menghargai aja. Gimana ceritanya dong? Ceritain dong. Kepo nih, teman-teman semua nonton kepo. Gimana ceritanya? Ya ceritanya waktu itu di Arjuna, laki-laki Arjuna ya. Oh Arjuna banyak cerita. Yes. Oke. Arjuna itu. Arjuna banyak cerita. Intinya kita melakukan blunder lah, kesalahan. Karena intinya dari pos 5 ke puncak hingga turun lagi itu per orang butuh 3 liter. Artinya per orang kan kalau diibaratkan botol aqua 1,5 liter kan perlu 2 ya untuk 1 orang. Tapi kita apa itu air apa? Ininya persediaan botolnya. Botolnya. Tapi kita dari 3 orang tadi yang temanku itu, aku sama temen kan bertiga. Nah itu kita cuma punya per orang itu 1 botol aqua besar. Yang harusnya kita itu botol aqua kosong. Tapi bisa diisi, di situ itu bisa diisi. Jadi kita ada di sana itu ada sumbernya di pos 5. Jadi kita bisa refill terus ya. Terus habis itu ya intinya kita per orang itu cuma bawa 1. Sementara itu idealnya per orang itu 2. Ya singkat cerita waktu turun dari puncak itu ketemu malam itu sekitar jam 8, jam 9 gitu lah. Itu masih perjalanan turun dari puncak. Nah tapi temanku 2 ini, yang satu itu kena hipotermia. Gimana tuh terusan? Yang satu itu kena hipotermia, terus akhirnya terpaksa temanku yang satu itu gendong. Turun. Malam itu? Malam. Aduh. Jadi gendong orang kan dia turunnya lari tuh, ngeran. Sementara aku jalan pelan.
harus lari kalau misalnya Iya, karena temanku kan hipo kan, takut keadaannya jadi lebih parah, jadi lebih baik segera turun. Nah itu masih jauh sih buat turunnya. Terus habis itu aku sendiri di trek, itu udah malam. Ya udah waktu itu kebetulan headlampnya udah habis juga baterainya. Terus habis itu persediaan air nggak ada, persediaan cemilan, makanan berat juga nggak ada. Terus yang terjadi ya mulai muncul suara-suara aneh gitu. Jadi waktu di belakang gitu. Iya kan? Santai-santai. Jadi waktu di belakang itu ya kayak aku dengar kayak ada suara ini loh. Kayak apa? Kendong. Oh, yang kuda yang biasa isi 2 sampai 4 kuda gitu. Ya udah kayak ada di belakangku dan suara itu kayak ngejar gitu kayak suara kayak suara itu kayak semakin dekat gitu loh ke telinga. Ya itu semakin dekat. Kamu sempat noleh belum? Enggak, karena aku boleh ya? Ya terlepas dari itu sih takut juga sih waktu itu karena keadaannya udah capek, dehidrasi karena stok air minumnya kan per orang harusnya 3 liter tapi kita cuma 1,5 liter per orang. Ya itulah kesalahan. Dan akhirnya terjadi suara-suara mistis seperti itulah. Terus ya kayak tiba-tiba kayak ada yang lewat di kanan kiri gitu. Itu apa itu? Bayangan gimana? Kayak ada angin dari kanan dari kiri. Iya. Jadi kayak ada orang yang nyalip gitu. Tapi ya emang sendirian di situ. Kalau ada orang nyalip kan kelihatan dong noleh gitu. Ada kenalan Mas. Ya tapi kan posisinya itu udah malam dan nggak ada orang yang dilihat, Bro. Ya itu serem sih. Tapi terlepas dari itu percaya nggak percaya, tapi kalau menurut aku ya itu bisa dibilang mistis, tapi kalau aku pikir secara logika juga masih bisa. Gimana kalau kamu melihatnya itu secara logika? Kalau secara logika ya karena itu air udah habis, makanan udah nggak ada. Jadi kayak dehidrasi, kecapean, ditinggal temen, kan temen harus nganterin temenku yang gejala hipotermia itu tadi. Jadi ya faktor-faktor itulah, kecapean dan segala macamnya itu ciptain pikiran buruk sih. Yaitu makanya pentingnya persediaan air waktu mendaki. Dari situ ya petiklah pelajarannya. Itu kamu turun itu malam itu ini gak sih? Rekomen gak sih turun malam? Kan kalau turun malam ngeri juga ya. Ya. Itu kayak jam-jam untuk turun itu kamu ini gak? Saya lebih rekom jam berapa gitu atau bebas aja terserah kalian. Ya itu tergantung kondisi. Kalau misalkan kita tidak punya alergi udara dingin atau kita kuat terhadap udara dingin atau lebih suka yang dingin gitu, artinya fresh gitu, bisa malam. Ya tergantung selera sih, itu biasanya selera juga sih. Kalau aku biasanya itu trekking itu jam 9 pagi, artinya kalau kita berangkat daki itu mulai perjalanan itu jam 9 pagi. Tapi kalau misalkan kita turun dari puncak itu bebas sih kalau aku misalkan, soalnya juga pernah turun jam 4, jam 6 ya. 4 subuh? Enggak, jam 4 sore ya. Jam 4 sore. 4 sore bagus gak sih kalau misalnya sunsetnya gitu pas turun? Kalau lagi sunset boleh juga sih, bisa di perjalanannya itu. Kalau di puncaknya kita malah susah sih lihat sunsetnya. Kalau sunrise bisanya, kalau di puncak iya. Kalau sunset tuh biasanya waktu di trek, waktu turun tuh itu bisa dinikmati ya. Kalau kita dapat spot foto yang kebetulan nggak ada pohonnya, terus langsung jurang gitu, biasanya spotnya bagus di situ buat foto, buat ngambil foto pemandangan itu bagus ya. Oke, terakhir nih, kamu ada ini nggak pesan-pesan atau mungkin sedikit tips untuk para teman-teman pendaki kita yang lagi nonton podcast ini? Silakan dari Riam. 4 tips ya. Apa mungkin pesan-pesan gitu ya di luar yang tadi project. Semoga komunitas orang yang suka daki ini bertambah banyak, berkembang. Terus habis itu apalagi ya, semoga orang-orang nggak hanya sekedar daki untuk sembarangan, ya artinya tetap pendakian ini bertanggung jawab untuk tetap menjaga alam di mana tempat dia mendaki. Gitu. Apalagi ya? Apalagi? Sarannya? Ya itu sih, jangan FOMO. Persiapkan fisik. Fisik itu penting. Fisik dan mental, terus izin tadi. Jangan bohong lah nanti. Bilangnya pergi kemana tapi nggak tahunya lagi. Jangan tuh bawa
Malapetaka. Malapetaka di Gunung Gede. Enggak Oh. ada. Banyak Mbak ceritanya. Dia tadi di podcast. Ini podcast ini kan? Genre horor. Oh iya iya. Iya, yang genrenya horor. Iya. Jadi horor dikit. Horormu kurang banyak, kayaknya perlu ini deh. Ya harus khusus loh, enggak joy-joy. Oke deh, next ya teman-teman ya. Tolong di note. Oke. Ya udah silakan gas. Terus, terima kasih untuk Riani udah mau meluangkan Sama. waktunya untuk berbincang-bincang tentang gunung. Itu juga tadi ya saran-saran dari Rian. Kritiknya mungkin tadi, takut ya saya. Salah-satunya mungkin bisa diterapi juga sama teman-teman ya. Amin. Amin. Oke. Terima kasih, bilang terima kasih. Terima kasih semuanya yang menonton podcast ini, terima kasih. Oke guys, thank you so much udah nonton podcast kita sampai akhir. Terakhir nih, terima kasih sudah menonton Pena Podcast, tempat obrolan lepas tanpa batas. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.